Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiono. Saya dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas peran AI pada GPS. Kita lanjut aja ke chapternya. Nah, di sini perkenalan, nama saya Sudiono ya, NIM 110 dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Dosen pengampu Ahmad Damuri, sarjana komputer, master komputer. Pokok pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang GPS dalam pengertian sejarah, kegunaan GPS, jenis-jenis GPS, kekurangan dan kelebihan GPS, dan metode AI pada GPS. Lanjut. Nah, pengertian GPS. GPS atau Global Positioning System ialah sistem untuk menentukan letak permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Nah, sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem ini dibuat dan dikembangkan oleh Amerika. Beberapa negara lain juga mengembangkan sistem serupa, meski popularitasnya tidak seperti GPS. Di antaranya yaitu GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, Uni Eropa, Cina Beidou, dan IRNIS dari India. Nah, untuk sementara yang kecanggihannya setara dengan GPS ialah GLONASS yang dari Rusia. Lanjut. Nah, sejarah GPS. Pencetus GPS itu adalah Amerika Serikat dan diuji coba navigasinya oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1960. Di sistem navigasi Omega, teknologi acuan GPS itu tahun 1970-an, dan pembuatan satelit GPS pertama adalah Rockwell International, yaitu perusahaan Boeing pada zaman dulu. Lanjut. Nah, kegunaan GPS banyak ya, ada navigasi, militer, sistem informasi geografi, pelacak kendaraan, pemantau gempa. Nah, di sini dari militer menuntun arah rudal ke target. Jadi fungsinya GPS itu menuntun si rudal itu atau peluru kendali ke target musuh. Lalu navigasi. Nah, navigasi ini untuk memandu manusia atau kendaraan ke arah tujuan. Ya, seperti kita biasa menggunakan HP. Lalu sistem informasi geografi, yaitu pembuatan peta ukuran jarak dan perbatasan. Jadi fungsinya GPS itu bisa untuk informasi geografi. Jadi kita tahu perbatasan antar negara atau daerah. Dan pelacakan kendara, dengan GPS pemilik bisa mengetahui posisi kendaraan yang hilang. Jadi kendaraan yang hilang itu bisa diketahui oleh GPS, karena GPS itu menentukan posisi pada si alat pada kendaraan yang dipasang GPS. Dan pemantau gempa. Nah, ini pemantau gempa ini harus menggunakan GPS yang kelas tinggi ya, yaitu memantau pergerakan tanah sehingga dapat memperkirakan gempa. Jadi per tiap milimeter dia bisa mengetahui gerakan tanah. Nah, sebelum adanya GPS itu manusia itu menggunakannya untuk menentukan arah ke tujuan itu dengan benda-benda di sekitarnya seperti bintang, terus arah pohon, matahari bisa, terus kompas. Dan dulu saya pernah waktu di pramuka itu menggunakan silet, taruh di atas permukaan air, itu sama aja seperti kompas. Jadi kita mengetahui mana barat, mana timur, mana selatan, dan mana utara. Lanjut. Jenis-jenis GPS tuh dibagi dua, yaitu GPS navigasi dan GPS geodetik. Nah, GPS navigasi itu ketelitian posisi yang diberikan saat ini baru dapat mencapai 3-6 meter. Jadi nggak tepat sekali pada penggunanya, tapi sekitar radius 6 meteran. Yang artinya apabila alat tersebut menunjukkan suatu titik tertentu, maka tidak tersebut berada di sekitar 3-6 meter di sekitarnya. Nah, itu yang saya bilang. Jadi dalam radius 3-6 meter.
Nah, untuk GPS geodetik ini digunakan untuk menentukan batas wilayah suatu negara atau wilayah, digunakan untuk pemetaan topografi, penentuan titik kontrol tambang, penentuan titik-titik bor, dan lain-lain. Lanjut, kekurangan dan kelebihan GPS. Untuk kelebihan GPS itu GPS untuk navigasi jelas sudah pasti. Terus solusi tracking system di bidang militer, yaitu seperti rudal atau mencari jejak, itu masih bisa untuk di militer. Terus survei dan pengukuran bisa juga. Terus penggunaan GPS tracking bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda dalam menjaga kendaraan atau objek lainnya. Jadi dengan GPS kita akan aman ya. Jika ada motor hilang yang dipasang GPS, jadi kita bisa mengetahui letak motor ada di mana, posisi motornya ada di mana. Dan kekurangan GPS itu ada banyak sebetulnya. Nah, saya sebutkan 3 saja, yaitu tingkat keakuratan tidak selamanya presisi. Nah, ini bisa saja karena sinyalnya atau baterainya habis, jadi sinyalnya mati. Terus tidak semua orang pandai membuatnya, yang bisa dibaca orang. Jadi dengan adanya GPS, tidak semua orang bisa membaca map atau peta ya dengan GPS. Kadang kita dengan GPS suka salah jalan, nggak taunya kita harus jalan ke sini, ke jalan A, nggak taunya kita harus ke jalan B gitu. Terus C, itu penggunaan GPS tracker akan cenderung bergantung pada GPS ketika berkendara, jadi sehingga kurang waspada terhadap kondisi lalu lintas. Nah, itu bahaya. Saat kita berkendara, sebisa mungkin kalau menggunakan GPS itu harus ada temennya, jadi yang mengarahkan itu temennya, bukan si pengendaranya. Lanjut. Nah, metode AI pada GPS. Nah, ini kita sudah punya smartphone ya. Nah, smartphone ini kita diisi ada Google Map atau banyak ya, selain Google Map itu banyak. Nah, di dalam GPS itu di dalam Google Map itu ada GPS dan AI. Nah, dalam smartphone ini, dalam smartphone itu saat kita menggunakan Google Map atau GPS, kita menuju ke kota A atau kota B. Nah, si GPS ini akan memberikan jalur alternatif jika ada kemacetan. Jadi si GPS akan memberitahu bahwa di mapnya ini ada kemacetan. Nah, nanti si GPS ini akan memberikan jalur khusus yang lebih cepat, walaupun jauh tapi cepat dan lancar. Nah, terus kedua itu memberikan informasi jalanan, ada kecelakaan atau macet. Nah, itu hampir nyambung ya ini ya. Terus memberikan informasi jalur ganjil genap. Nah, ini mungkin untuk khusus di Indonesia. Di Indonesia ada jalur yang ganjil genap. Terus memberikan jalur alternatif rute terpendek. Nah, itu GPS juga bisa memberikan alternatif jalur pendek dan jalur terpanjang. Kita mau pilih yang mana, mau jalan-jalan dulu, berarti kita pakai jalur yang panjang, atau mau pendek, kita pengen cepet-cepet pulang. Kalau kita pengen cepet-cepet pulang ya kita pakai jalur rute pendek. Nah, terus memberikan informasi panjang jarak yang dituju. Nah, maksudnya itu dari kota A ke kota B kita tahu jadi jaraknya itu sekitar 1 kilo atau 5 kilo atau 10 kilo. Jadi kita bisa memperkirakannya ya, itu jauh atau tidak gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu GPS itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ya, baik itu untuk keamanan, baik itu untuk pertahanan atau untuk penyerangan dalam militer, atau bisa juga untuk berkendara kita untuk mencari lokasi yang kita tuju. Dan saat kita berangkat kerja pasti kita menggunakan GPS untuk mengetahui macet tidak nih arah yang kita tuju nih. Kalau misalnya macet, kita jangan lewat sini, jangan lewat tol A, kita lewat tol B aja, atau kita lewat jalan biasa aja, atau kita lewat jalan-jalan cacing gitu. Nah, itu fungsinya GPS. Jadi kita tidak tersesat ya. Cuman
yang namanya teknologi tidak semuanya tepat ya. Jadi kita butuh juga informasi-informasi dari sekitar ya. Kita bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada GPS. Banyak sih yang menggunakan GPS, yang Google Map itu pada nyasar atau lewatnya jalannya aneh-aneh gitu. Ada yang lewat selokan, ada yang lewat tempat sampah, ada yang lewat ya macam-macam lah. Jadi tidak semuanya benar ya, tapi kita juga harus berupaya memaksimalkan penggunaan dalam berteknologi. Jadi kesimpulannya itu, terima kasih. Jika ada pesan atau kesan bisa berkomentar di YouTube saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.